punya pasukan anggota yang ikut jatuh bersama-sama dengan dia, dan dia yang menjadi rajanya iblis. Kemudian yang lain tuh ngikut dia gitu kan. Itu menurut pemberitaan yang dihotbahkan oleh pemuka-pemuka agama Kristen ya. Bahkan Tuhan pun sempat tanya, lu dari mana, Iblis? Ibaratnya bahasanya gitu. Iblis balas ya, God, bahasa Inggrisnya nih kan. Gue baru habis jelajahi bumi nih, padang gue. Kok berani? Siapa sih dia? Nah itu, Eko. Apakah ente punya jawaban? Eko. Ngeri sih. Ngeri sih. Itu mereka langsung sujud dan bilang gini, wahai anak Allah. Ya ketakutan lah intinya. Kan belum waktunya. Ya legion waktu itu ketakutan. Apakah mereka mau dihukum gitu kan? Ini kan belum waktunya. Ketakutan kan? Nanti skip. Iya sih. Selamat datang kembali di podcast Yobani JC Art. Sebelum nonton podcast ini, sediakan jagung titi, Kuota. kopi, ikan kering, balik tomat dengan nasi putih. Kuota yang penting. Wifi atau data. Kemarin saya sudah mengundang Eko menceritakan pengalaman mistisnya. Sekarang kakak saya yang terbaik. Halo Kak Fendi, apa kabar? Baik, selamat malam Kak. Kak Habel atau Kak Yuel nih? Aku manggilnya bingung nih. Aduh, Kak Habel atau Kak Yuel nih? Habel atau Kak Yuel? Kalau Habel kenapa Kak Fendi? Memangnya Kak Fendi tahu Kak Habel itu apa? Ya iyalah. Astaga. Jadi aku manggilnya Kak Habel atau Kak Yuel? Kak Yuel. Sebut dulu. Yuel aja. Kak Yuel, Ya. oke. Kak Yuel, gimana sih perasaan waktu jadi Kak Habel di film The One from the Rhode Island? Aduh, karena podcast saya dia bertanya, jadi saya harus jawab dulu. Perasaan saya bangga, bersyukur kepada Tuhan karena saya adalah salah satu anak timur yang diizinkan oleh The Big Boss untuk bermain di film ini. Yes. Filmnya apa? Woman from Rhode Island. Oke. Kak Fendi. Bentar. Oke. Perasaannya gimana? Waktu memerankan jadi Kak Habel itu perasaannya gimana loh, Kak? Perasaannya Pengen tahu banget loh itu. Perasaannya bangga, perasaannya campur aduk. Suka dukanya? Suka dukanya ada. Kalau perasaannya itu lebih ke perasaan ingin tahu waktu itu, penasaran. Bentar ya guys. Ingin tahunya di mana? Penasaran kalau jadi aktor itu seperti apa rasanya. Nah, akhirnya senang. Ini podcast saya. Oke. Sorry. Kak Fendi, apa kabar? Alhamdulillah, puji Tuhan. Baik. Ayo, selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman muslim di luar sana. Kak Fendi, Yep. sekarang berkarir sebagai apa nih? Sekarang berkarir. Kalau karir apa ya? Karir. Ngopi-ngopi Kak Fendi. Iya. Kalau karir ya paling musik. Pelayanan lancar Kak Fendi? Pelayanan alhamdulillah puji Tuhan lancar. Skill bass aman Kak Fendi? Skill untuk gitar, bass, drum aman. Kalau keyboard Keyboard kurang jago. kalau keyboard standar lah. Oke, teman-teman, soalnya Fendi ini adalah seorang komposer, Oh, enggak lah. seorang penulis lirik lagu, Biasa aja. seorang pemusik. Yang Enggak. menurut Kak Fendi skillnya biasa-biasa saja. Ya, Tapi emang kalau biasa menurut aja. saya, Biasa aja. beliau adalah penulis yang jujur Biasa. dan Biasa luar aja. biasa. Biasa Kak Fendi aja. mau tahu bandnya Kak Fendi? Kak Fendi mau kasih tahu? Apa? Supaya sekalian promosi di Spotify, Emang boleh? boleh Emang boleh? di YouTube. Kak Fendi, Ya terserah, kan yang undang saya. Kak Yang Fendi undang ini punya nama band namanya Aisyah Teru, teman-teman. Lagu terbaik dari band ini ayah dan ibu ya Kak Fendi ya. Siap. Seberapa pentingnya aku? Boleh sambil ngepet? Dan berhentilah kamu cemburu. Masih 3 single, Kakak Laude. Hei Anda. Oke, kakak Rahim lagu bagus. Nah, Kak Fendi. Tapi kan Kak Yuel salah satu personelnya. Iya. Ini kawan band saya nih. Kak Fendi. Araso. Iya. Araso itu apa Kak Fendi? Bahasa Korea. Bahasa lah. Korea artinya? Iya. Apa kabar? I love you, bukan? Araso itu apa ya?
Kalau yang cewek pasti lebih tahu lah. Saya kan Raso itu kayak apa ya? Kayak oke lah, baiklah gitu. baiklah. Oke, baiklah. Nah, Kak Fendi tahu sudah di podcast ini ngomong apa? Ya, Tentang horor. makanya Ini membahas tentang horor. ini kan tiba-tiba. Nah, tiba-tiba nih. Ini temanya apa? Temanya apa Temanya dulu? sama gua ke horor, Kak Fendi. What? Ke horor, ke pengalaman mistis atau misteri yang menurut kakak paling. Tapi gini, sebelum itu pengalaman yang paling membuat happy apa dalam hidup? Pengalaman apa? Pengalaman yang paling berkesan dalam hidup yang wow, yang happy, yang pengalaman terbaik lah dalam hidup. Pengalaman yang paling Sebelum ke apa yang ditakuti pengalaman yang paling terbaik paling itu. atau kesan apa yang pernah diterima yang paling membekas sampai sekarang? Ini yang jujur. Boleh. Oke, yang jujur aja ya. Boleh. Jujur kan lebih baik kan? Hei, koruptor, jujur. Terus kalian ini? Yang paling baik itu penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan di titik mana yang Kak Fendi rasa kayak penyertaan Tuhan itu kena gitu, kayak pasti semua manusia kan punya titik itu. Bilangnya pernah celaka besar 2 kali ya, Kak Fendi? Oh, itu dulu masa lalu. Ya, pernah. Bahkan 2 kali itu 2 kali. kecelakaan. Nah, itu salah satu penyertaan, bukan salah satu, salah 2. Maksudnya 2 kali itu penyertaan Tuhan. Ya, Tapi kalau diceritakan terlalu panjang. Intinya itu penyertaan Tuhan yang bikin saya bahagia. Dan memang penyertaan Tuhan tuh hal yang paling bikin saya bahagia. Kenapa? Karena saya merasa nggak sendiri. Saya merasa ada yang menyertai. Kak Fendi diberi kesempatan dari 2 kecelakaan besar itu ya, Kak? Sampai sekarang nih. That's right, benar. Mau kalau untuk ceritakan bagaimana pengalaman kecelakaannya mungkin di video, Panjang banget. mungkin di video berikutnya. Nanti. Apa yang hal yang membuat kakak tuh kayak pikir-pikir hidup? Yang paling ditakuti. Ya, yang membuat kayaknya ini menjangkal di sini. Mungkin ada orang yang sering bilang mabuk itu salah. Jangan pernah buka lagu rohani di waktu kondisi mabuk. Menurut kakak bagaimana? Oh no. Karena banyak saya dengar itu. Itu malah komplain saya kalau soal kayak gitu. Itu bagaimana? Ya, jadi gini, maksudnya hal yang paling ditakuti atau yang mabuknya dulu saya jawab. Maksudnya gimana? Yang Kayaknya yang soal yang mabuk dulu atau yang hal dia kan masuk di hal yang mengganggu mungkin ya. mengganggu? Banyak kritik tentang mabuk nih, jangan buka lagu rohani. Oke, itu kan bagian dari hal yang aku risih sekali dalam hidup ya. Itu tuh menurut Kak Fendi bagaimana pendapatnya? Ini saya ya. Disclaimer dulu nih. Bebas. Disclaimer dulu. Bebas berpendapat. Ya, disclaimer. Ini bukan kebenaran yang mutlak. Ini menurut saya pribadi. Biasanya kan manusia punya pendapat masing-masing. Menurut saya pribadi sih, kalau hal maksudnya soal mabuk ya tadi ya. Mabuk yang. Terus putar lagu apa? Rohani, religi lah. Ada lagu rohani kan dilarang. Dilarang. Menurut saya itu enggak banget. Maksudnya tidak tidak menjadi suatu kesalahan gitu. Tidak. Karena gini, ini menurut pribadi loh. Ya, kan udah disclaimer tadi kan. Menurut saya gini, kalau misalkan saya putus cinta, saya mabuk, saya minum nih, saya mutar lagu yang bertemakan patah hati. Boleh sebut nama band nggak? Silakan. Boleh. Misalkan Dewa Pupus ya kan. Cintaku bertepuk sebelah tangan. Itu boleh. Itu boleh. Terus apalagi banyak lah lagu-lagu patah hati. Itu boleh. Tapi kalau lagu tidak boleh. Kan pada saat minum, dia lagi putus cinta. Terus dia muter lagu yang kayak gitu, yang kayak tadi Pupus, yang lain lah. Intinya temanya patah hati. Kan boleh. Boleh. Nah, pertanyaannya kan tadi dari Kak Yuel kan? Iya. Saya jawab nih. Iya, bagaimana pendapat? Saya lagi minum. Pikiran saya lagi ke Tuhan saya. Hati perasaan saya lagi ke Tuhan saya. Terus saya mau muter lagu rohani. Kalau saya, ya HP punya Anda jadi kenapa? Kak, bagaimana Eko? Iya kan, HP punya Anda ya silakan putar lagu. Mas Eko gimana Mas Eko? Salah nggak?
Kalau misalkan saya putus cinta sama Aisyah, ya kan? Contoh. Misalnya, ya. Terus saya minum, terus saya muter lagu Aisyah kau tinggalkan aku, bla 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 bla. Entah itu lagu siapa, nggak tahu saya. Salah nggak? Nggak kan? Iya. Nah, sekarang saya lagi minum nih. Saya teringat sama Tuhan saya, ya kan? Begitu besar kasihnya. Saya mengalami kecelakaan maut, tapi saya diselamatkan. Nah, pada saat saya minum, saya cuma teringat bukan ke siapapun, saya cuma teringat kepada Sang Maha Pengasih dan Penyayang. Bebas dong, masing-masing Bebas. orang, masing-masing orang. Terus saya muter lagu. Engkau mengasihiku lebih dari yang kuduga. Oke. Salah nggak? Omong-omong, ini lirik nih dari mana nih? Yang kakak tulis baru Salah satu lagu rohani loh. Oke. Cuman maksudnya salah nggak? Ya, kalau Ya saya- enggak loh. kalau saya tidak. Kan semua punya hak. Mau saat dia mabuk, mau saat dia senang, mau saat dia sedih, ketika dia muter satu lagu dan memang lagi connect sama mind, masih pikiran sama heart, sama hati, nggak ada yang salah. Kalau saya mungkin setuju ya, karena kan haknya orang. Kalau dia mau minum mabuk, terus dia mau putar lagu rohani, ya HP-nya orang kok, data-datanya orang ya tuh. Kenapa dilarang gitu kan? Kawin ya? Ya memang bebas, berarti bebas loh. Berarti tidak salah. Ya menurut saya sih, nggak tahu menurut yang lain gimana. Apakah ini keresahan ini fix? Ini sudah keresahan yang Kak Fendi mau hajar orang-orang yang sering kritik bilang tidak boleh putar lagu rohani waktu mabuk. Menurut Kak Fendi bagaimana? Apakah masih ada dendam yang saya punya alasan nih? Jujur ya, saya pengen komplain. Oke. Gini loh, mau saat kita lagi berduka, Ya. mau saat kita lagi bersuka, Oke. mau saat kita lagi kehilangan, mau saat kita lagi kecelakaan, mau saat kita lagi punya duit, mau saat kita lagi nggak punya sepeser sen pun, Mau rupiah saat pun. kita di atas motor. Mau saat kita di motor, Ya. mau kita di saat dalam segala keadaan. Segala keadaannya. Bebas. Bebas. Tidak boleh ada yang larang. Justru ini disclaimer again ya, Oke. disclaimer lagi ya, biar nggak salah paham. Justru Tuhan mau di saat kita ingat Tuhan itu bukan di saat kita senang. Ya. Kalau di saat kita senang terus kita ingat Tuhan, Tuhan bilang sama aja lo sama kayak yang lain. Ini menurut saya loh. Disclaimer lagi biar nggak salah paham. Kak Fendi, mungkin itu bawaan dari manusia pada saat dia senang. Bisa jadi dia lupa Tuhan, tapi pas dia lagi Ya. titik terendah dia mulai Benar. mengemis, memohon lagi ya. Ada yang sebaliknya. Ada sebaliknya. Ada yang kayak Yul bilang tadi, di saat dia susah, ke gerejanya nonstop. Bahkan bukan hari Minggu pun dia ke gereja. Wah. Itu di saat dia susah. Di saat dia susah. Iya. Tapi di saat dia punya duit, di saat dia punya harta, tahta, wanita ngomong nggak ya? Taus. Harta Oke. tahta lah. Harta tahta bla 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 lah. Ya kan? Dia ingat Tuhan nggak? Woi, ada yang hilang. Tapi ada yang sebaliknya. Ada ya. Ada. Ketika punya uang banyak, Yep. menguasai suatu perusahaan Yep. tambang di planet Saturnus, dia korupsi 271 triliun. Eko, Ngerikan. Siapa itu? 271 triliun kalau dikasih Kak Fendi mau beli apa? Tapi kan kejadiannya di planet Saturnus. Dongengnya begitu kan, ada cerita rakyat. Makanya saya nggak tahu. Siapa itu? Ya. Soalnya itu dia ingat Tuhan tidak Kak Fendi. Kalau gitu, no Oke lah. comment. Soalnya Oke, no comment. nggak tahu. Kak Fendi, intinya bahwa ini minum mabuk bagi orang-orang di luar sana, jangan pernah membatasi diri untuk macam kenapa bukan lagu rohani, kenapa kok dilarang kayak ada batas tembok gitu. Ada loh. Ada. Nggak semua ya. Ya tidak semua. Tapi ada. Tidak semua. Tapi Hanya ada. oknum. Ada. Mungkin lebih dari 1 orang, 2 orang, bisa 10 orang, bisa 1000 orang bisa. Tapi nggak semua kayak gitu. Intinya oknum yang melarang. Iya. Dari Kak Fendi dengan saya sendiri pribadi. Ada yang ketika kita lagi minum mau denger lagu rohani nggak boleh. Katanya ini kan kita lagi minum, kenapa? Lu minum aja. Lu minum aja kan Seolah-olah Tuhan gitu tutup mata kan. waktu diminum kayak gitu. Nah, gitu kan. Ya, apa bedanya gitu kan? Nah, sekarang gini.
lu baru putus sama pacar lu. Ya, Tuhan tidak melihat. Saya minum kayak gitu. Lu baru putus sama pacar lu. Terus lu minum. Jangan buka lagu. Terus lu putar lagu pupus. Baru ku sadari bla bla bla. Cintaku bertepuk sebelah tangan karena baru ditolak kan. Salah nggak? Tidak salah. Tidak salah kan? Mewakili perasaan. Nah, sekarang kalau lu minum, terus pas lu lagi minum lu ingat Tuhan, Engkau maha baik. Maha baik. Di saat aku susah, bahkan orang-orang terdekat sekalipun meninggalkan kita. tapi Engkau tetap menyertaiku. Iya. Nah, pada saat lu minum lu ingat itu, terus lu putar lagu rohani, salah nggak? Salah nggak? Itu masalahnya. Itu yang gue mau tanya. Salah nggak? Kalau dari saya tidak. Ya, menurut Kak Yuel kan? Kabel atau Kak Yuel nih? Subscribe, like, dan Kabel share. atau Kak Yuel nih? Ya kan? Nah, Sorry ya. sorry nih, disclaimer ya kan? Ini nggak menyinggung siapapun. Ini pengalaman pribadi. Dan ini bukan menyinggung oknum ya. Ya, nggak sedikit tapi nggak semua kayak gitu. Ada orang-orang kayak gitu. Oknum yang takut ketika minum seolah-olah Tuhan tutup mata. Tapi ketika dia putus cinta, dia putar lagu Dewa misalnya. Boleh sebut nama band kan? Saya pikir Anda mau sebut Dewa Kuan Im. Boleh sebut nama bandnya. Oke. Misalnya kan dia lagi ditolak cintanya, dia putar lagu Pupus Dewa kan. Baru ku sadari bla 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 ya kan. Nggak ada yang bilang gini, nggak boleh tuh lu lagi putus cinta denger lagu Pupus. Harus putar lagu kebangsaan. Harus putar lagu yang oke. Sekarang gue balik nih. Di saat gue minum, ya kan. Terus gue pas minum teringat kasih Tuhan. Oke. Tuhan, di saat gue susah, di saat beta susah, di saat saya susah, di saat saya di titik terendah, tidak ada yang datang. Bukan hanya datang, bos. Tidak ada yang berdiri. Tidak ada yang WA juga. Tidak ada yang WA. Tidak ada yang datang. Lu kenapa bro? Lu lagi ada masalah apa bro? Mungkin ada yang bisa gue bantu bro. Nggak ada. Nah di saat itu hanya Tuhan yang ada. Nah apa salahnya ketika gue minum terus gue putar lagu lari, gue teringat Tuhan gue. Terus gue putar lagu Engkau mengasihiku lebih dari semua. Misalnya kayak gitu contohnya. Berarti memang hubungan. Salah di mana? Tidak ada. Di mana salahnya? Kan hubungan manusia kan personal dengan Tuhan. Makanya nggak ada hubungan rohani sama minum, nggak ada. Memang kebetulan dia lagi minum saja. Kebetulan memang momennya dia lagi ngangkat tuh, lagi ngangkat. Bisa nggak nanti kita ngangkat gelasnya? Intinya bisa untuk nggak? oknum-oknum yang selalu larang jangan putar lagu rohani saat minum. Disclaimer bisa ngepot nggak? Saya minum teh, kopi setiap hari. Saya putar lagu rohani. Oke, Kaven. Siap. Hal yang paling kakak takuti menjadi ancaman di pikiran, apa yang kakak takuti lagi Maksudnya gimana? dalam hidup ini, kayak hal mungkin misteri yang belum terpecahkan oleh kakak, atau apa yang menjadi ketakutan lagi, ancaman ke depan, Hal yang paling menakutkan gitu. menakutkan untuk kakak. Hal yang paling Bebas, mau dari segi supernatural, kehidupan, pekerjaan, karir. Kayaknya supernatural oke, karena podcast ini kan tentang horor. Oh gitu. Ayo, Kenapa nggak bilang dari awal? oke. Kalau begitu kita misalnya podcast ini. Oke, lanjut. Oke. Hal yang paling menakutkan. Satu. Bukan satu, tapi mungkin ya. Mungkin nih. Bukan satu, tapi menurut saya jujur, ini satu-satunya, bukan salah satunya. Coba, ayo try nih coba. Hal yang paling menakutkan bagi saya, bukan salah satunya, tapi satu-satunya Satu-satunya. adalah ketika Tuhan tidak bersama-sama dengan saya. Maksudnya Tuhan meninggalkan saya. Saya seorang diri. Kalau itu memang. Tapi ada orang yang malas tahu, Kevin. Ya. Ada orang tidak. No comment kalau soal itu, karena itu kan Kalau memang orang tua. itu kan mungkin mereka punya untuk orang beriman pemikiran kan, sendiri, punya apa sendiri. Satu-satunya yang membuat Tapi itu dari saya sih. takut jauh dari hadirat Tuhan. Bukannya hadirat Tuhan ada di mana-mana. Kalau hadirat, saya no comment juga ya. Karena gini, maksudnya kalau hadirat tuh universal sih. Hadirat Tuhan itu ada orang yang beranggapan bahwa hadirat Tuhan itu ketika dia sedang beribadah, kusyuk, ya kan? Ya. Tapi ada orang yang beranggapan bahwa hadirat Tuhan itu ketika dia berdiam diri di dalam kamar seorang diri pun hadirat Tuhan pun ada, gitu.
Kalau makanya itu saya no comment. Tapi yang jelas hal yang paling saya takutkan dalam hidup adalah ketika saya berdoa, saya berkomunikasi dengan Tuhan, dan saya merasa bahwa Tuhan meninggalkan saya. Itu hal yang paling saya takuti dalam hidup. Soalnya saya mau ajak debat di sini, tapi takutnya kejauhan menuju materi kita. Soalnya apa tuh? Kevin dirasa wah, kayak bahaya nih. gini. Kok makin ke dalam? Iya, soalnya kalau Kevin dirasa kayak rasa kayak seolah-olah Tuhan tidak menjawab. Apakah itu hanya perasaan saja atau benar-benar Tuhan tidak menjawab, kan kita tidak tahu. Bisa jadi Tuhan menjawab dengan cara yang lain. Tapi kan saya kan bukan pendeta. Saya hanya seorang podcaster yang menuju ke horor. Dan saya pun bukan ahli Alkitab. Saya bukan seorang yang sekolah teologi. Saya kebetulan aja saya pelayanan di gereja, maksudnya musik, Tapi main saya musik di gereja. suka waktu Kevin ditanya bilang, memangnya kamu semua tahu iblis itu siapa? Saya tertarik dengan itu. Eko tahu iblis siapa? Iblis adalah Iblis itu siapa? Malaikat jatuh atau ya ini punya kekuatan jahat lah. kurang? Nilai Anda 1. Kevin, Emang boleh? memang boleh. Nilai Anda tidak dijadikan Enggak. 10, Eko. Enggak, maksudnya emang boleh jawab di sini? Boleh bebas. Waduh. Gini nih Kevin, selama saya tahu, maksudnya saya tidak jago. Saya pamit pulang. Kevin, saya tidak jago Alkitab. Tapi waktu Kevin pernah tanya iblis itu siapa, akhirnya membuka pikiran saya dengan beberapa teman kan. Karena iblis itu apa yang membuat Kevin sangat takut dengan sosok itu? Triggernya pertama tuh tahu itu ilmu dari mana kakak? Sampai kok bisa dapat itu analisa yang sebagus itu? Bagusnya seperti apa ya? Maksudnya gimana? Coba masih lebih Kan detail. Kevin pernah tanya, Gimana maksudnya? kok kalau iblis bisa tahu Yesus itu siapa? Gini, Eko, kamu tahu Yesus itu siapa? Yesus itu Tuhan. Yesus Tuhan tuh? Ya. Iblis tahu Yesus itu siapa? Iblis tahu Yesus itu Tuhan. Tuhan. Tapi kenapa dia bisa pergi mencoba Yesus? Orang mana yang pergi mencoba Tuhan? Coba kalian nih, coba yang itu. Wah, menarik nih. Ayo. Tapi disclaimer dulu nih. Ayo, tidak menyerang Ini agama disclaimer manapun. dulu nih. Tidak menyerang agama manapun. Ya, Oke. Disclaimer dulu ya buat yang nonton. Ya. Saya kan nggak tahu nih yang nonton siapa ya kan. Ini murni dari pemikiran, Ya. bukan dari bacaan apa yang mungkin dari pemikiran. Jadi sebelum boleh kasih tantangan ke saya, tanya apa? boleh ya. Oke, boleh. Tapi sebelumnya disclaimer dulu nih Disclaimer. ke penontonnya kan. Disclaimer, saya bukan ahli kitab, Ya, hanya yang suka, penasaran. bukan ahli kitab suci manapun saya bukan ahli, ya kan. Bahkan di agama saya pun secara KTP Kristen kan, Ya, ya. dan saya melayani juga di Kristen, di gereja Kristen ya kan. Saya disclaimer bahwa saya bukan ahli. Ini murni. Ini disclaimer ya, biar nanti Keresahan atau murni analisa. Hasil analisa saya. sendiri, Kevin. Hasil analisa, hasil pemikiran liar saya. Pemikiran liar. Bebas. Ya, bebas. Free will saya, kayak anak bebas, pemikiran bebas, semuanya bebas ya kan. Jadi jangan Jangan ambil hati. Jangan Ini kan hanya langsung dijudge. Iya, betul. Mohon maaf nih ya kan, disclaimer dulu nih buat penontonnya KUL nanti ntar yang nonton ya. Ente semua seniman, berpikir dong. Ya, disclaimer. Ini murni pikiran bebas nih. Bukan bebas. Pikiran liar ya kan. Iya, jangan tersinggung juga dong. Ya. Terus Kevin, Silakan lanjut. coba Next. Kevin tanya mungkin apa yang pernah atau Kevin kasih tantangan nih saya tentang yang Kevin pikirkan. Mungkin saya bisa jawab. Loh, aku yang tanya. Oh, boleh. Boleh? Boleh. Oke. Menurut KUL ya? Ya. Menarik nih. Menurut saya, jadi gini. Menurut KUL. Ah. Iblis itu seperti yang diberitakan. Iblis itu apakah sosok seperti yang diberitakan
di dalam Film. kitab suci, dalam tanda kutip ya, kitab suci dalam tanda kutip nih, ya kan, disclaimer. Film mungkin. Film Hollywood ya, film Hollywood tuh. Apakah iblis itu sama Seperti yang digambarkan. benar sama seperti yang disebutkan dan diberitakan dan Dipropagandakan. bla, 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 bla. Ya. Di kitab suci agama Kristen, terus di film Hollywood, di mana-mana lah. Intinya kayak gitu lah. Oke, ya sudah dari background saya sendiri. Jawab coba apa? Background saya kan Kristen. Oke. Saya sendiri yakin kalau gambaran iblis yang di film, di Alkitab itu Bentar dulu Kak. Ah, Boleh sambil ini. bebas. 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 Oke. Kalau dari saya sendiri, Hmm. iblis itu bertanduk. Bertanduk. Oke, Siap. terus Oke. badannya merah, Siap. ekornya panjang, anak panah, ada ujung runcing, Keren banget. terus giginya taring, Hmm. punya sayap seperti kelelawar. Ganteng nggak? Kalau dari segi Hollywood, iblis tidak ganteng. Oh. Ada iblis yang ganteng. Oh ada. Nah, ada di film Konstantin. Lebih ganteng dari aku. Wow. Oke, Ren. Tapi kalau iblis yang di Alkitab Hmm. itu lebih kan lebih kepada si jahat ya dibilang. Saya kayak kurang tahu. Oke, lanjut. intinya dari saya gini. Hmm. Dari film Hollywood seperti itu, merah bertanduk. Apakah salah? Nggak ada yang salah. Ini kan pemikiran bebas. Oke, Kayak tadi itu udah jawaban- disclaimer kan? itu jawaban saya. Oke. Oke, sekarang Sekarang dari kedua. sisi yang tadi kan dari sisi Hollywoodnya. Oke, Hollywood. Kalau Dari- Alkitab, Kalau menurut Kayuel dari sisi Alkitabnya gimana Kak? Alkitab itu apa ya? Kalau iblis itu kan pernah. Kalau yang masuk ke orang kerasukan di Danau Gerasa kok, yang akhirnya diusir masuk ke babi-babi, itu roh jahat atau iblis, Kak Fen? Seingat Om Fen. Satan atau iblis? Tapi tadi udah disclaimer kan? Iya. Nah, ini kan Saya bukan pengalaman kami. ahli Iya, iya. kitab, ya kan? Ya. Saya tahu ada Itu kan Camilla Legion. Legion itu. ada kayak gitu. Hmm. Tapi karena saya bukan ahli kitab, jadi saya tidak tahu persisnya di mana ayatnya di kitab suci agama Kristen, Ya, Kristen maksudnya, ya kan? Hmm. Itu roh jahat ya. Roh jahat itu. Kalau nggak salah, itu roh jahat dari Gasa apa Gerasa ya? Di Gerasa. Kayaknya. Kalau yang di Kalau nggak salah. di kejadian yang menggoda Hawa, itu kan si iblis, si ular tua. Sama dengan iblis yang Kak Fen maksud. Wait, di mana itu? Yang waktu goda Hawa untuk makan buah terlarang dalam bentuk ular dia. Di Goda Hawa. Iya, yang Di kitab kejadian. kejadian kan Taman Eden. Di kitab kejadian itu, Ya, si ular maksudnya. Ya itu iblis yang Kak Fen maksud, bukan? Si ular maksudnya. Ya ular, si ular kan ditulisnya si ular. Si ular. Berarti iblisnya beda lagi nih. Lah, gini, kan ditulisnya si ular. Oke. Kalau saya bilang iblis ntar saya salah. Oke, kalau gitu gini. Sepengetahuan saya iblis dari segi Hollywood tadi bertanduk. Dari Alkitab ya masih ngawur nih kalau pengetahuan saya nih. Nah, Kak Fen yang tangkap apa? Saya juga bukan ahli Alkitab. Oke, pertanyaan kedua. Biasa kan? Oke. Nah, Pertanyaan kedua. Menurut Kayu ya, apakah yang disebut-sebut Lucifer? Lucifer Wah, berat. itu benar-benar iblis itu. Yang gini ya, maksudnya gini. Ini disclaimer dulu ya. Iya. Ini dalam kepercayaan agama Kristiani. Kristen Protestan, ya kan? Lucifer itu disebut demon, evil, iblis. Artinya memang dia iblis. Setahu saya di Lucifer. Iya kan? Ya. Menurut Kayuel, apakah Lucifer itulah memang sosok pemimpin iblis yang memang seperti yang dikumandangkan Di dunia. sampai saat ini? Soalnya kalau bilang Lucifer di Alkitab tidak ada kata Lucifer. Yap. Lebih kayak diganti ke bintang fajar. Oke. Di kitab Yesaya telah jatuh kau hai bintang fajar. Kau yang mengatasi segala bintang-bintang atau kurang tahu itu. Oke. Tapi kayaknya dia bukan iblis, dia itu malaikat yang jatuh, malaikat yang dibuang karena pemberontakan. Oh gitu. Apakah saya salah? Karena saya tidak jago. Terus lanjut. Setahu Saya saya, penasaran. setahu saya itu Lucifer itu adalah
malaikat yang gara-gara pemberontakan di surga, dia dan sepertiga lainnya dibuang ke bumi. Terus Tapi dia dia bukan iblis. terus katanya dia itu kan pemimpin dari semua malaikat yang jatuh. Iblis apa sih? Berarti kan dia jadi iblis kan? Kan katanya lagi. Bukan kata saya loh. Sabar, Kafen. Bukan kata saya loh. Kawan saya akan bantu. Eko, ayo, nih. Kata siapa kok? Kata lu nggak? Lu yang bilang nggak? Kalau iblis tuh, Lu yang bilang nggak? Iblis tuh. Apa sih? kalau iblis tuh bisa mencobai Tuhan, berarti iblis. Kok luar biasa? Iblis tuh kayaknya punya kekuatan yang setara begitu atau Oke, jadi ngeri gitu. ngeri. Ini kan pernah di kitab Ayub yang iblis menghadap ke Allah, yang anak-anak Tuhan. Yang mana tuh? Di kitab Ayub. 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 Benar. Sampai Benar. kitab Ayub, terus Allah tanya, ya iblis, dari mana? Ini dari keliling-keliling Menjelajahi bumi. Kalau nggak salah ya. Menjelajahi bumi. Menjelajahi bumi. Kamu lihat hamba saya Ayub tidak? Wah, tidak. Iblis kok bisa berhadapan-hadapan dengan si bos besar? Bercakap-cakap lah. Bercakap-cakap. Nah, itu aneh, Kafen, menurut saya. Ya kan pertanyaan saya belum dijawab, Kak Yuel. Jawab Intinya dulu gini, lah. Astagfirullah. Lucifer itu bukan iblis. Lucifer itu hanya malaikat yang jatuh. Jawaban saya itu. Oke. Tapi kan menurut ya, menurut khotbah-khotbah, menurut khotbah-khotbah dari pemuka-pemuka agama Kristen, Oke. itu katanya Lucifer itu ya sosok pemimpin iblis yang punya pasukan anggota yang ikut jatuh bersama-sama dengan dia, dan dia yang menjadi rajanya iblis. Kemudian yang lain tuh ngikut dia gitu kan. Itu menurut pemberitaan yang dihotbahkan oleh pemuka-pemuka agama Kristen ya. Menurut kalian gimana kayak gitu? Ya, soalnya setahu saya, setahu pemahaman saya yang belum jago ini, Lucifer itu hanya malaikat jatuh, malaikat yang memberontak, akhirnya dia masuk di golongan Satan, bukan? Salah. Atau dia Dari kayu di fallen angel. Menurut Mongol kan fallen angel jadinya. Nggak tahu sih kan. Saya kan nanya ke kayu, masa kayu nanya ke saya ya kan? Oke, kalau saya sih jawabannya itu bahwa Lucifer itu hanyalah fallen angel, dia bukan si iblis itu. Gitu. Oke. Memangnya Kafen punya penalaran tentang iblis apa sih? Atau mungkin ada tantangan lain lagi? Wah, ini susah. Wah, Iblis itu siapa? ini menarik. Tapi ini sensitif. Ayo, Yakin. kupas dia di sini. Saya takut loh ntar. Ya kan disclaimer, kan kita kan hanya bertukar pikiran. Oh, iya. Ya kerasan aja. Tapi tetap sih, maksudnya kayak ini kan podcast nih ya kan? Ini bebas. Maksudnya emang boleh? Emang boleh. Ayo. Apa nih, sensitif apa? Ini sensitif Bisa banget. bisa di Sensitif banget. coba. Benar. Coba. Soalnya apa yang akan saya bilang nantinya, ini saya juga Takutnya banyak yang tersinggung. bukan, tapi lebih ke mengguncang kalau di Kristen Mengguncang itu iman. Kalau di Kristen itu mengguncang iman. Oke, Benar. coba. Benar. Coba try nih, coba. Cuman emang temanya kayak gini. Ayo. Temanya kayak gini. Temanya gini, temanya lebih ke misteri, supernatural gitu. Ayo, Emang harus temanya kayak gini. Mas, Ayo, ini? ayo berani. Ya sama kayak yang tadi bilang Kak Yuel. Lucifer itu emang nggak pernah ada. Dan memang namanya bukan Lucifer. Lucifer itu tidak pernah ada dan namanya bukan Lucifer. Iya. Dasarnya di mana, Kafen? Ya, ini disclaimer dulu ya. Oke, kan memang Kafen kan tidak jago di Alkitab juga kan? Bukan Disclaimer ahli. dulu, ya. Ya. Disclaimer Tapi dulu. kan mungkin tahu. Ya. Saya bukan ahli teologi ya. Saya juga tidak punya pemahaman yang benar, sangat-sangat benar Hanya soal kitab suci agama Kristen. Hanya berteori lah. Tapi statement atau pernyataan yang saya apa ya istilahnya? Yang saya ucapkan, ya kan? Takutnya menggoncang iman.
takutnya mengguncang iman. Apa sih Kak? Terutama khususnya orang-orang Kristen. pengikut Kristen. Kristen. Tuh bahkan di luar sana kan jago-jago orang Kristen. Iya, tapi kan gini loh. Maksudnya- Mereka kan ahli teologi ya. Mereka kan hafal kan ayat-ayat kitab suci, bahkan Ayo, kalau dibilang Kejadian 1 ayat 1 aja mereka tahu, sedangkan saya nggak tahu. Tapi saya suka membaca Alkitab. Hanya sayangnya saya nggak hafal Alkitab. bagian mana yang menurut Kevin bisa mengguncang iman? Atau Bagian pernyataan mana yang takutnya di mana ini sebenarnya? wah ini menarik tapi Ini masih sensitif. berkaitan dengan iblis kan? Ini menarik tapi sensitif banget, bener. Ayo Kevin. Emang boleh? Boleh, ayo. Oke, Seru nih ya. Tapi udah disclaimer kan? Iya. Udah berapa kali tadi Ini kan disclaimer? hanya Udah bertukar banyak pikiran kan? nih. Udah Bertukar banyak. pikiran, ya. Ya. Udah disclaimer kan? Oke, come on. Ya kan? Menurut saya Lucifer itu emang nggak pernah ada. Bukannya dia yang bintang fajar yang jatuh, bukan? No. Itu beda lagi sosoknya mungkin. Ya. Wow. Dan menurut saya ini kan tadi udah dibilang di awal kan? Dan bukan di awal, barusan juga udah dibilang kan? Oke. Ini hasil investigasi, analisa, hasil pemahaman saya, pikiran saya, Pribadi. saya. Lucifer tidak pernah ada. Totally no complaint. Jangan sampai Lucifer Ya. itu hanya boneka yang diciptakan oleh kaum antikris. Seolah-olah dia tuh benar-benar ada, tapi padahal dia tidak pernah ada. Bisa dibilang begitu. Menurut saya Lucifer tuh gini, mungkin agak lebih diralat lagi ya. Oke. Lucifer itu bukan nama aslinya. Bukan nama asli, Oke, ya. Jadi misalkan nih namanya Vindi, Oke. nah, tapi tiba-tiba namanya berubah jadi Lucifer. Oke, kenapa diganti? Ya nggak tahu. Oke, terus? Sampai sekarang pun saya pun masih bertanya-tanya kenapa bisa jadi namanya Lucifer. Hanya karena mungkin penerjemahan dari kitab suci yang artinya apa, kan tadi udah disclaimer kan saya bukan ahli kitab suci, tapi katanya bintang timur apalah gitu kan. Pak, Lucifer itu dari mana sih? Kamu cari di Google. Dia tuh asal mula kata Lucifer itu dari mana sebenarnya? Terus kalian terus? Iya. Itu juga makanya saya bingung. Lucifer itu kalau menurut yang Pemahaman Om Kafendi ya. yang tadi udah berkali-kali kan, Iya, jadi iya, nggak iya. usah Iya. dikasih tahu lagi. Lucifer itu bukan nama. Lucifer itu hanya Gelar, bukan gelar juga. Dia semacam dongeng. bukan. Dia semacam penerjemahan dari satu kata. Misalnya Lucy yang berarti cahaya. Contoh. Iya, Lucy. misalnya. Lucifer tuh Nggak, coba itu ada dia ada di Alkitab. Tapi di Alkitab tidak ditulis Tidak nama secara Lucifer. literal Lucifer gitu. Di Alkitab tuh di dalam bahasa Latin tuh ini lafalannya tuh Helel. Nah, ketika diterjemahkan tuh Lucifer jadi. Nah, Oke, itu hasil terjemahan Kafendi. nah, semacam kayak gitu ya. Back to yang tadi ya. Jadi Lucifer itu bukan nama atau sebutan apa, itu semacam terjemahan. Nah, Apakah dia itu iblis sendiri menurut Kafendi? Bukan. bukan. Oke, lanjut. Nah, Siapa sih iblis ini? makanya gini loh. Disclaimer lagi nih. Karena ini bakalan Panjang. menarik, Dan panjang. panjang dan takutnya mengguncang iman. Tolong sediakan nasi putih, ikan kering, kemangi, tomat, potong makan sementara nonton. Oke, Kafendi lanjut. Tolong juga dikasih tahu gini. Artinya gini, buat orang-orang kutip ya yang percaya Kristus. Oke. Ini kan insight. Ya, Nah, insight ya. Nah. Ini kalau di luar non Kristen boleh dengar. nggak usah serius Ya, lah. nggak usah serius. Karena ini tanda kutip. Khusus orang-orang yang percaya Kristus, ya kan? Keren. Disclaimer, ya kan? Tolong, ya kan? Tolong. Jangan ditelan mentah-mentah, tapi tolong Dianalisa lagi. dianalisa dan Disaring. Ingat, Ya. ingat.
Tuhan kita memberikan kita hikmat Ya. untuk menyelidiki segala sesuatu. Betul. Yang kita baca, yang kita dengar, yang diberitakan, Ya. semuanya itu Termasuk ini. diselidiki. Bukan hanya diterima dengan kata amin. Ya kan? Kalau amin berarti Ujung-ujung tersinggung. ya. Kalau amin, saya pun amin. Betul. Tapi saya amin karena memang saya apa ya? Jujur nih, sudah menganalisa, sudah menyelidiki, Sudah memberi- beri kesimpulan bla, secara bla. pribadi. Setelah didapat semuanya dan disimpulkan, baru diaminkan. Ini kan analisa sendiri kan, Ya. pribadi ya. Ini Analisa saya. pribadi. Makanya tadi bilang saya kan, Iya. bukan manusia, tapi saya. Saya. Tapi nggak tahu yang lain. Ya aman-aman. Tiap pribadi kan beda-beda. Oke, lanjut dari Lucifer itu hanyalah terjemahan. Lucifer itu, Dia tuh siapa, Kak Fen? Dia tuh malaikat. kalau Lucifer jujur sebenarnya pun saya nggak tahu. Oke. Tapi yang jelas dia bukan iblis yang seperti dikumandangkan, yang seperti diumumkan oleh publik. Oke. Apalagi film Hollywood kan ada kan season berapa season ya? Berapa season? Banyak season, ya kan? Lucifer itu kan suka iblis. Ah. Nah, menurut saya itu nonsense, bullshit. Oke, Kak. Sabar, Kak Fen. Kak Fen belum jawab. Apa tuh? Iblis itu apa? Menurut Kak Fen itu apa sih? Kayak Kak Fen belum jawab. Yang kan baru-baru kan bilang analisa, kok bisa iblis berani mencoba Tuhan Yesus? Itu kok siapa dia kok bisa berani? Oke. Yang saya mau tahu itu analisanya Kak Fen seperti apa? Kok bisa? Maksudnya gini, analisanya gini kan, Kak Fen pernah tantang saya. Contohnya kan rumah si A dengan rumah si B. Kok pembantunya rumah si A bisa menyerang bosnya rumah si B? Kan Kak Fen belum menjawab, iblis itu apa? Kok bisa dia mencoba Tuhan Yesus? Siapa dia yang bawa Yesus ke padang gurun dan mencoba Yesus? Kok bisa? Itu yang aneh mau tanya ke ente. Oh gitu. Iya. Analisa ente bagaimana? Astaga. Nah, Emang tarik boleh? rokok ente. Tarik. Emang boleh? Boleh, ayo. Oke. Mas, kopinya mas. Ini lagi-lagi menurut pribadi nih. Pribadi. Disclaimer kan? Iya. Sudah disclaimer kan? Iya, ini podcast marah-marah jadinya nih. Ditulis lagi kan? Ditulis lagi disclaimer, Disclaimer, biar iya. tambah jelas gitu kan? Oke, lanjut. Yang jelas iblis itu bukan Lucifer. Seperti yang barusan tadi dibilang. Iblis itu bukan dari golongan malaikat jatuh, bukan juga. Iblis itu bukan dari golongan malaikat jatuh. Golongan malaikat jatuh itu bahasa Inggrisnya apa? Fallen angel ya. Fallen angels, ya kan? Karena banyak malaikat kan? Fallen angels. Ya Iblis kan? itu apakah si naga tua itu? Naga tua itu hanya julukan. Apakah dia iblis, julukan untuk iblis? Julukan untuk iblis benar. Karena gini, contoh misalnya gini, kamu dasar ular, tapi kan dia manusia. Cuman kita juluki dia ular gitu kan. Karena memang sifatnya kayak ular, tapi dia bukan ular, Ya. dia tuh manusia. Fendi, gua kan. Fendi, lu dasar ular. Memang sifat gue kayak ular, tapi gue manusia, Iya. namanya Fendi. Iblis pun kayak gitu, dijuluki ular tua, tapi bukan ular. Tapi kok dia bisa mencoba Tuhan Yesus? Itu menurut analisa Nah Kak Fen ini? itu yang gue bilang tadi, sensitif banget. Emang Ayo, boleh. ayo. Lu tanggung jawab ya. Sensitif nih, mana? Ini santai. Ini kan hanya bertukar Disclaimer pikiran, kan? iya. Lu yang tanggung jawab kan? Iya, ayo. Podcast lu kan? Iya. Gue cuma diundang nih. Podcast aneh, Oke. bertukar pikiran. Ini tidak jago. pikiran liar nih. Iya, kan? pikiran liar. Iya. Bukan kebenaran. Iya. Jangan Halo di- Pak, iya, itu. dia berulang lagi Pak ini. Ayo, coba. Kalau di perjanjian lama, lu pernah dengar nggak kata gelap? Apakah itu bapak segala dusta yang dimaksud? Gelap kalau di perjanjian lama. Gelap banyak, gelap menyelimuti samudra raya. Ayo. Gelap banyak kan? Banyak. Nah, ada gelap yang bukan merujuk kepada Gelap. Gelap malam bukan? bukan. Lebih ke gelap yang sifat. Iya. Terutama gue lupa karena gue bukan ahli kitab suci. Oke. Itu waktu tulah
kepada bangsa Mesir. Mesir ya. Iya. Ya. Gelap. Oke. Itu bukan gelap dalam arti malam, bukan. Itu gelap seperti dia merujuk lebih kepada arti gelap, yaitu kegelapan. Kegelapan dalam arti something yang memang Gelap yang merujuk kepada sosok atau sifat. ya benar. Gelap itu apa hubungannya yang dengan tulah Mesir? Hubungan dengan iblis apa? Ada hubungannya ketika kita maju ke Ayub. Oke. Ayub pada saat tadi Kak Habel Abel. Ingat film Promote Island. Yap. Ya, lanjut. Kayuel waktu Ayub dicobai oleh iblis Oke. atas seizin Tuhan. Ya, seizin Tuhan. Ya. Dipagari kan? Ya. Yang bercakap-cakap dengan Tuhan siapa? Iblis. Itu yang bertanya. Kok bisa dia bercakap dengan Tuhan, iblis? Ngeri. Kok bisa punya power yang? Sekarang gini, Mas, yang diusir dari atas turun ke bawah itu siapa? setahu saya Fallen Angel. Yang diusir? Yang diusir itu malaikat yang Memberontak. Memberontak. Iya. Katanya kan. Katanya kan di Alkitab kan gitu. Kan katanya. Ya. Bukan Alkitab. Khotbah. Oke. Khotbah. Coba baca di Alkitab. Katanya malaikat yang memberontak Yap. dan sepertiganya dibuang ke bumi. Yap. Benar kan? Apakah itu yang termasuk iblis, Kaven? Menurut Kaven? Nah, tadi kan sudah dibilang. Heeh. Itu bukan iblis. Oke, sambungnya ke Ayub tuh. Nah. Apa nih? Makanya kan tadi ditanya. Iya. Si gelap yang tadi di keluaran itu. Pokoknya yang tadi apa namanya? Itulah. Sorry, gue bukan ahli kitab jadi. Iya, disclaimer lagi. Itu disclaimer lagi. Habis itu kan maju ke Ayub. Ya. Yang berkomunikasi dengan Tuhan waktu mau mencobai, yang minta izin ke Tuhan lah istilahnya Iblis, kayak gitu. bro. Iblis kan? Iblis kan? Ya kan? Oke. Kok Anda tenang, Mas? Kau jawab dong, ya kan? Yang sedang kalau misalnya kalau dia. Iya, Mas. Lebih selalu gentar kalau misalnya kata dia. Ini dia harusnya dia. Lebih ngeri. Nah, Kok bisa ya? benar kan? Oke. Sampai situ deal dulu. Deal. Oke kan? Iblis minta bahwa ya sudah saya coba hamba Anda. Iblis meminta izin. Minta izin. Tuhan mengizinkan nggak? Mengizinkan. Oke, maka Ayub dicobai. Dihancurkan, Pak. Dicobai ya, dihancurkan. Iya, dicobai sampai hancur, benar-benar lebur ya kan? Iya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya, iblis kan sudah diusir dari surga. Usirnya kapan, Pak? Itu kan kata, Usirnya kapan? itu kan gak mau sebut nih, nanti sensitif. Kan tadi kan saya jawab, malaikat yang waktu diusir sepertiga itu kata Kak Fendi, Itu kan udah di, kata Kak Fendi Ya. tidak termasuk iblis. makanya sabar dulu. Ini yang nanti jadi titik terangnya. Yang jadi titik terangnya adalah gini. Kan katanya khotbah dari Iya. iya kan, dari ya kita kan Kristen. Iya. Ngomong aja Kristen. Iya. Ya kan? Sorry nih yang beragama Kristen, kita juga Kristen. Iya. Dari khotbah kayak gitu kan katanya iblis diusir dari surga. Oke. Karena memberontak. Alih-alih pemimpin puji-pujian, apa namanya kalau di Kristen apa? Worship leader, song leader, bla 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 gini. Iya. Itu kan semuanya kan katanya. Oke. Di Alkitab nggak pernah dituliskan. Nggak pernah dituliskan. Oh iya sih betul. Nggak pernah. Kalau di khotbah kan iya ya. Tapi kalau di Alkitab hanya Di ceritakan Alkitab- tentang peperangan itu. Dan ketika iblis diusir dari surga, terus yang bercakap-cakap dengan Tuhan bercakap-cakap dengan Tuhan untuk mencobai Ayub siapa? Apakah hanya kembarannya iblis? Sabar, zona waktu yang malaikat diusir dengan iblis mencoba Ayub itu Katanya sepertiga kan? zona waktunya duluan malaikat. duluan malaikat diusir. Iya. Duluan malaikat diusir, Pak? Iya. Berarti setelah itu kan mencoba Ayub. Ya, karena itu kan masuk di kitab pertama tentang malaikat yang kisah-kisah begitu. Berarti itu siapa, Kaven? Yang bercakap-cakap dengan Allah minta untuk mencoba Ayub. Adam dan Hawa dicobai setelah pengusiran iblis nggak? Setelah, kalau tidak salah. Ya iyalah. Kalau sebelum berarti kita punya kebalik dong.
Setelah pengusiran iblis dibuang ke bumi. Ya. Ada yang menyamar jadi ular, godalah akal. Kalau misalnya nggak kayak gitu kan, Ya. berarti kebalik, harusnya kita yang menceritakan Ayub keduluan. Oh ngerti. Mestinya. Ngerti suhu ya. Ya kan? Nah, Sorry nih kalau salah nih. Gini, Gue bukan ahli kitab suci. Ya, sambung ke kan? Ayub tadi, sambung ke Ayub. Oke. Sekarang udah diizinkan sama Tuhan kan? Oke. Coba aja. Kok bisa dia bisa menghadap? Powernya sekuat apa? Bahkan Tuhan pun sempat tanya, lu dari mana, Iblis? Ibaratnya bahasanya gitu. Iblis balas ya. God, bahasa Inggrisnya nih kan. Gue baru habis jelajahi bumi nih. Terus Tuhan bilang kan, lu lihat nggak Ayub nih. hambaku Ayub tuh? Iya. Orangnya saleh. Ya. Dia yang takut akan saya. Terus Iblis bilang apa? Tidak. Iblis bilang gini, kalau maksudnya Ya, ini tidak lihat Ayub. kalau salah koreksi ya. Kalau salah dikoreksi ya. Seingat saya nih. Oke. Ya. Iblis bilang, kalau kau mengizinkan, aku ambil hartanya, miliknya, apalnya, pokoknya intinya kayak gitulah. Dan dia akan Pasti dia akan berubah. dan Dia akan tidak- berbalik. tidak mau menyembahmu. Iya. lagi ya. Intinya kayak gitu ya. Kalau salah mohon dikoreksi. Yang saya pertanyakan, kenapa iblis berani bercakap dengan Big Boss itu, Kaven? Bukan hanya itu aja, Kayuel. Ini kita lebih dalam nih. Oke. Lebih dalam nih. Saya tidak mau. Anda kan bukan pacar saya. Gue pamit pulang nih. Oke, ini sensitif banget, terutama yang Kristen. Ya. Mohon maaf nih, yang beragama Kristen, mohon maaf. Kita sama-sama Kristen. Jangan sampai mengguncang iman Anda karena Ini hanya sharing. Oke. dan percaya atau enggak, terserah. Ya lanjut ke Fen. Ya. Lanjut di Ayub tadi ya. Ketika Kristus, kalau di Kristen kan, Ya. Oh, jadi Calvin punya cara menjawab pertanyaan saya dengan bertanya kembali, begitu? Oke, come on. bukan hanya bertanya, tapi saya maju dan nggak akan mundur. Oke. Karena gini, di Alkitab tuh memang dia ceritanya maju terus, nggak akan balik mundur. Dia maju terus sampai ke Wahyu. Setelah Ayub, Setelah Ayub, sebenarnya sebelum ke Kristus ada lagi, tapi nanti habis. coba waktunya. ingatkan saya. Ini langsung aja kita skip, kita masuk ke zaman Kristus. Oke. Kalau di agama Kristen itu kan Yesus Kristus. Iya. Nah, saya juga komplain nih. Disclaimer dulu nih. Oke. Bukan disclaimer, komplain nih. Oke. Saya salah satu orang yang mau komplain. Oke. Kebanyakan kita sebut seenaknya kita. Apa nih? Lu percaya siapa? Yesus. Yesus siapa? Yesus Kristus. Yesus Kristus siapa? Tuhan. Ya. Kan di Brasil kan ada nama Yesus juga, Pak. That's right. Ya, that's right itu apa? Oh, dalam nama Yesus. Bukan hanya itu, bos. Yesus yang mana nih? Ya, Sekarang gini. Nah, Ketika gini, bos. Oke, Bos. Lu tahu nama gua kan? Fendi. Iya, Bos. Ya kan? Lu panggil nih Fendi gitu kan. Ya, ada kakaknya, Kaven. Sopan. Fendi yang mana sih? Ya, ya. Ya. Fendi yang kuplok itu, Oke. ya. Atau Fendi yang berjenggot itu. Atau Fendi yang katanya mirip bule yang berambut gondrong itu, ya kan? Yang di lukisan-lukisan yang terpajang yang seperti dijual oleh pelukis-pelukis itu. Berarti Fendi yang mana? harus yang mana dulu nih? Gitu. Yang mana? Oke. Ya. Nah, ada nih yang pernah bilang, ada nih, nggak mau gue sebut namanya, Ya. tapi ada. Ya. Ide gini, nggak perlu kayak gitu. Tuhan itu maha tahu ya kan. Ketika kita sebut namanya, Tuhan sudah tahu kita memanggil dia. Wait dulu, bos. Mongol pernah bilang begitu. Ya, wait, Yesus sabar yang mana dulu? Gitu. Saya sabar dulu. Memang Tuhan maha tahu. Ya. Kita panggil dia tahu. Tapi sekarang dia tahu kita panggil dia atau kita panggil dia yang lain. Tuhan memang tahu ketika gini. Ketika ada 3 Fendi, ya kan? Oke. Terus yang namanya Kak Yuel, Ya. ya, dan Kak Habel berdiri bersama-sama memanggil Fendi, ya kan? Tiga-tiganya melirik nih. Kan kita tahu nama kita dipanggil nih. Tapi kan Nah, yang dipanggil yang Fendi yang mana nih? Yang kupluk atau yang berjenggot? oke, kalau gitu ini analisa saya. Ya. Yang dipanggil
Yesus yang mana? Hmm. Intinya itu kan? Memang Tuhan mah tahu, ya jelas lah Tuhan mah tahu, Tuhan Maha Hadir, Pak. ya memang benar. Iya, kalau saya panggil dalam nama Yesus di Kupang sekarang, Ya, ya Yesus yang di Brasil kan tidak dengar, Kak Fen. itu dia. Sekarang gini. Yang hanya dengar aja Yesus yang dalam bentuk. Nah, itu yang menjadi batu sandungan buat kita. Di bagian mana dia jadi sandungan, Pak? Gini, Sabar, saya telepon Anda pelanggaran. makanya gue bilang ini sebenarnya sangat sensitif. Kok bisa Tapi jadi ya batu sudahlah, ini podcastnya Kayuel ya. Ingat, ada apa-apa Kayuel yang tanggung jawabnya sih, bukan saya. Kayuel tanggung jawab Iya, podcastnya dia. Ya. Ini dia yang bertanya, saya yang menjawab sesuai pikiran liar saya, sesuai Iya. pemikiran saya, hasil analisa saya. Nggak ada hubungan sama apapun itu. Iya. Sekarang gini Kayuel, ketika kita memanggil Tuhan, Oke. Tuhan dengar nggak? Dengar. Yakin. 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 Oke. Oke. Nah, Dari mana kita yakin? Tuhan karena dengar beriman. kita. Beriman kan? Iya. Oke. Kita beriman. Kita panggil Tuhan, kita yakin dan beriman Tuhan dengar kita. Oke. Tapi itu bisa jadi fakta bahwa benar-benar Tuhan dengar kita nggak? Maksudnya gini loh. Ketika Kayuel manggil Fendi, Kayuel yakin bahwa Fendi dengar. Ketika Kayuel sebut, "Wait, Fendi, wait," gitu kan? Ya kalau ente dekat saya berarti ente dengar. Ya, Iya. itu kan Iya. masalahnya. Heeh. Sekarang gini. Kalau ente di Pasir Panjang ya tidak mungkin. Tapi kan Tuhan Maha Hadir seperti yang Kayuel Maha bilang dia, tadi. Kak Fen. Apa hubungannya dengan iblis ini? Parah itu. Kak Fen, intinya Bapak lawan si iblis ini lebih tepatnya dalam nama Tuhan Yesus, bukan dalam nama Yesus, karena Yesus kan juga ada di Brasil, Pak. Yep. Oke, lanjut ke iblis tadi, Pak. Nah. Iblis tuh maju lagi kan, Kak Fen bilang maju terus ya. Itu di mana? Coba setelah dari Ayub, Kak Fen punya tantangan berikut apa? Ke Kristus. Ke Kristus ketika dia mencobai Kristus di padang gurun. Tanda kutip ya. Ini untuk yang Kristen ya. Iblis mencoba Yesus di padang gurun. Kok jago dia? Kok jago? Ya. Tapi kan Ayub sudah kan tadi? Ayub kita skip. Sudah skip, maju ke zaman Zamannya Tuhan Yesus, Yesus ya. Kristus ya kan. Oke. Tapi disclaimer-nya udah kan? Nggak perlu lagi kan disclaimer lagi. Iya, papaku, lanjut Oke. papaku. Sekarang ini, pada saat iblis mencobai Yesus. Tuhan, bukan Yesus. Tuhan Yesus di padang gurun. Di padang gurun. Kok berani? Siapa sih dia? Nah itu, Eko, apakah ente punya jawaban? Eko. Ngeri sih. Ini sih, kok bisa ini? Kok bisa kok? Gimana kok itu? Ya ngeri sih kalau dari pribadi. Sedangkan kalau kita merujuk ke kisah disclaimer lagi ya, saya bukan ahli kitab suci, khusus agama Kristen. Iya, Saya Pak lupa Deddy. di mana itu ayatnya. Oke. Tapi ada ayat di mana saya baca itu ketika legion itu artinya gini, Legion yang banyak. roh jahat yang dalam jumlah yang Sekumpulan sangat banyak. Banyak sekali legion. Saya tidak tahu berapa jumlah pastinya. Ya. Yang ahli Alkitab lebih tahu. Oke. Ya kan? Intinya legion itu roh jahat dalam jumlah yang sangat banyak. Ya. Ketika dia mereka Ya, bukan mereka. mereka berhadapan dengan Kristus, mereka langsung sujud menyembah dan bilang gini, "Wahai anak Allah, kenapa belum waktunya engkau mau menghukum kami?" Kalau nggak salah, Itu di kejadian di Danau Gerasa waktu orang gila itu kan, kalau nggak salah yang kayak akhirnya gitu. diusir ke babi-babi. Itu Iya. akhirnya Ketakutan. akhirnya dipindahkan ke Ke babi. Iya. Ke sekumpulan Iya. babi. Nah, yang jadi pertanyaannya, tadi kan Kayuel tanya seperti kayak gitu kan. Iya, iya. Jadi saya jawab nih. ya Legion kan? takut. Sedangkan iblis berani mencoba Yesus. Jadi gini, legion itu kan jumlah banyak tuh. Banyak. Oh iya. Betul ya. Masuk akal. Legion itu di bawah iblis loh. Di bawah kendali iblis. Bukan di bawah kendali, tapi memang status strata levelnya, di bawah levelnya iblis. betul. Oke. Legion itu kan roh jahat lah. Roh jahat. Kalau dalam bahasa Indonesia ya. Saya tidak tahu kalau dalam bahasa aslinya seperti apa. Intinya yang saya baca di kitab suci dalam bahasa Indonesia, terjemahan Indonesia, roh jahat dalam jumlah yang banyak, namanya legion. Nah, ketika mereka melihat Kristus,
atau Tuhan Yesus berjalan dalam agama Kristen ya kan. Itu Lewat. mereka langsung sujud dan bilang gini, wahai anak Allah. Ya ketakutan lah intinya. Kan belum waktunya. Ya legend waktu itu ketakutan. Apakah mereka mau dihukum gitu kan? Ini kan belum waktunya. Ketakutan kan? Sampai di situ Ya jelas ya. Jelas. Oke. Sekarang gini, kita back to yang tadi pencobaan di padang gurun. Padang gurun. Tuhan Yesus istilahnya apa? Kristus. Iya, Tuhan Yesus dibawa ke padang Ya. gurun. Kok bisa? Pada saat berpuasa dan dicobai yang 40 40 hari. 40 hari ya. 40 hari. 40 hari, 40 sorry. mana kalau tidak salah. Karena kan disclaimer gue Iya, bukan iya. Alkitab suci. Iya. 40 hari. Di situ benar-benar Tuhannya orang Kristen Oke. ya dicobai. Dicobai loh. Dicobai. Oke, wah. Bukan Tuhannya orang Kristen diprank ya kan? Ya, Bukan diprank, Ya, ya. tapi ini dicobai. Dicobai. Dicobai itu berarti gini. Ya, maksudnya gini, nggak usah dijelaskan lah. Teman-teman lebih paham lah daripada saya. Saya bukan siapa-siapa. Ya. Teman-teman lebih paham. Oleh yang namanya iblis. Apakah iblis tidak tahu? Tahu si jago siapa ini? Yakin tahu. Tahu kok berani-beraninya kalau bahasa lokalnya. Iya. Berani-beraninya lu cobain gua. Lu tahu nggak gua siapa gitu kan? Sama kayak Iya kan? Kak Fendi mencobai jenderal bintang 1. Iya. Bintang 1? Iya. Bintang berapa ya mungkin? Iya. Pak, jenderal bintang sekian. Bintang sekian lah gitu. Bintang sekiannya ngomong, Fen, lu tahu nggak siapa gua? Ya. Kenapa berani? Sama halnya kayak pada saat dalam agama Kristen, Kristus dicobai oleh iblis. Entah Kristus ngomong atau dalam hati atau enggak sekalipun. Kalau gua, ya kan, kalau beta, kalau saya, kalau aku gitu kan. Kalau Ai, Kalau Ai, lu tahu nggak siapa gua? Gitu kan? Siapa? Ya, Beta tapi kan siapa? Yesus kan tidak Lu sombong. tahu kan siapa aku? Maksudnya kalau beta, kalau saya, kalau aku, kalau Ai, lu tahu nggak? siapa? Aku siapa? Gitu kan? Berani-beraninya lo. Sedangkan legion lu aja yang jumlahnya legion tuh berapa? Wih, banyak. Katanya banyak lah. Nah, mereka aja sadar diri, tahu diri lah. Bahwa Tuhan Yesus itu siapa? Tahu diri, istilahnya tahu diri. Lah ini Kok iblis bisa Iya, coba lanjut. Kenapa menurut Kak Fendi kenapa iblis bisa berani mencobai Tuhan Yesus? karena sebenarnya kembali lagi ke yang awal-awal tadi, ya kan? Yang ke awal-awal tadi lah. Ini mau dibilang apa ya? Ya, Oke gini, Kak Fendi sabar. sangat sensitif, Sabar, Kak Fendi, sensitif banget. Sabar. Kak Fendi kan bilang sebaiknya kita maju Ya, terus. ya. Oke, apakah masih ada fakta lain yang setelah Yesus dicoba iblis di padang gurun? Ada fakta lain di Alkitab ke depannya iblis tuh taring iblis tuh di mana lagi? Kalau seingatnya Kak Fendi. Ada. Bagian mana lagi? Kitab Wahyu. Di bagian Wahyu tuh yang cerita tentang apa? Oke, gini ya. Disclaimer dulu, kitab Wahyu itu kitab misteri. Kitab misteri. Jadi saya pribadi Oke. tidak bisa mengartikan langsung harusnya kan secara langsung karena itu rahasia ilahi. Kitab Wahyu kan gitu. Itu rahasia ilahi. Ya, tapi dari kitab Wahyu yang saya baca dan berdasarkan pemikiran manusia saya yang terbatas, ya kan? Saya terbatas. Itu ada kesinambungannya, ada runtutan, ada apa namanya? Semacam ya tadi yang dari zaman Adam dan Hawa gini-gini sampai Ayub, sampai zaman Kristus, sampai zaman Akhirnya kalau tidak salah di kitab Wahyu itu akhirnya membahas tentang si ular tua. ular tua itu ya tadi Naga itu. kembali lagi itu hanya julukan. Julukan dari Itu hanya julukan. Apakah si ular yang sama yang dari Taman Seperti seorang Fendi dibilang playboy, sekalipun jelek ya. Oke. Tapi seorang Fendi dibilang playboy itu julukan, tapi Fendi bukan playboy, itu hanya julukan yang diberikan ke seorang yang namanya Fendi. Gitu. Apakah julukan si naga tua itu adalah ular yang sama yang menggoda Hawa di Taman Eden? Sama, Sama ya Kevin? sama. Tapi beda. Sama tapi beda sih ya. Nah itu dia.
sensitif kan, makanya gue bilang sangat sensitif. Dan itu mengguncang iman. Kalau gue bahas lagi takutnya ntar banyak, wah nggak tahu. Coba. Takutnya banyak komentar nanti di YouTube-nya abang. Sama Nggak siap tapi gua. Ntar gue yang perasaan lagi gara-gara gue podcast di sini belum dapat jawaban. banyak komentar. Sama Kevin. Sama tapi Skip beda dulu itu nih, artinya ya. apa? Sama tapi beda itu artinya apa? Gini, Ularnya sama, tapi beda umur, maksudnya begitu. bukan. Sebutan julukannya sama, si ular tua, si ular, tapi iblis. Ngerti nggak? Jadi, tapi kan belum jawab pertanyaan saya, Pak. Pertanyaan saya, menurut Kak Fendi, kenapa iblis bisa sombong itu, bisa se-powerful itu mencobai Tuhan, berbicara di depan Allah? Kok bisa dia? Itu sudah terjawab waktu dia mencobai Kristus. Terjawabnya bagaimana, Pak? Terjawabnya gini. Kita bukan mau mundur ya. Nah, kita tetap pada tetap menganalisa masanya, waktunya di zaman Kristus ya. Tuhan Yesus itu kan, ya kan, Kristus. Menurut kepercayaan agama Kristen. Oke. Nah, ingat waktu perjamuan, Iya, perjamuan terakhir. Siap. Ada murid yang mengkhianati Yap, Tuhan Yesus. benar. Hai iblis, lakukan apa yang ingin kau lakukan. Sebelum itu. Di antara kita akan ada orang yang Sebelum itu. Hai bisa nyala. Ada nggak? sebelum itu Saya lupa itu di mana karena saya bukan bukan ahli kitab suci. Tapi Yang ini kena potong telinga tuh. bukan. itu setelah Pak. Waktu Gini. makan dan minum bersama-sama. Saya ingat saya. Itu gimana? Yesus Coba bilang begini. Ah. Nanti saya akan ditangkap dan dihukum mati segala macam kan. Intinya ada murid yang tiba-tiba membela. Nah, itu. Ada murid yang sosok bela. Itu di mana tuh? Tuhan. Nah, itu. Kalau sampai itu terjadi, beta bilang. Seorang pertama ya kan. Maksudnya gini, itu harusnya marah dia waktu itu. saya akan jadi orang maksudnya secara manusia kan kayak gitu. Terus Tuhan ini, Anyah langkau iblis. Ternyata berarti menurut Kak Fendi iblis memanipulasi si murid ini seolah-olah membela Yesus gitu. bukan cuma itu. Kak, lebih sensitif dari itu. What? Sensitifnya apa? Gini. Kristus tahu, Tuhan Yesus tahu bahwa itu iblis yang sedang berbicara kepada Kristus. Tapi dia bergaul di gengnya Yesus. Tapi dia ada dan bersama-sama dengan murid-muridnya Kristus dan bersama-sama duduk dengan Kristus. Kan aneh tapi memang nyata. Loh, iblis itu siapa? Kok berani-beraninya dia duduk bersama-sama terus sudah begitu dia bercakap-cakap berkomunikasi. Jangan itu pada saat Ayub kan sangat jelas. Jangan pada saat zaman Kristus, zaman Ayub saja iblis dengan Tuhan bercakap-cakap. Berarti Kevin, siapa sih dia ini? Kok berani sekali dia ada di gengnya Tuhan Yesus? Tuhan Yesus lagi perjamuan terakhir dengan geng-gengnya 12 murid. Dia ada. Kok bisa, bro? Kalau menjawab bisa. Gini. Kalau mau menjawab Bisa. Saya bisa. Tetapi Sangat bisa. Tapi disclaimer dulu dan ini maksudnya gini, ini kan podcastnya KUL. Oke. Ini sensitif. Ya saya nggak tahu ya. Abis podcast ini saya diserang, maksudnya diserang ini bukan, saya nggak takut sama manusia. Serangan secara supranatural. Yap. Kalau sama manusia saya nggak tahu karena gini. Saya pernah mengalami, tadi kan sudah kesaksian di awal. Iya. Saya pernah mengalami yang namanya kecelakaan maut. Sampai dokter yang sama pun setelah bertahun-tahun ketemu lagi orang yang sama itu saya sendiri. Tapi dokter bilang, loh ini orang lagi. Si pasien lagi ya. Pasien yang sama lagi. Makanya yang namanya manusia saya nggak takut. Tapi gini. Kevin lebih takut serangan supernatural. Saya lebih takutnya gini. Banyak yang terguncang imannya. Gara-gara omongan saya. Kan saya manusia. Tidak, ini kan hanya sharing, Pak. Makanya saya disclaimer. Iya, Pak. Saya bukan Tuhan. Iya, Pak. Tapi kan gini, ada manusia yang mengidolakan manusia sebagai Tuhan. Tidak. Percaya nggak?
semua penonton ini hanya teori dari Kak Fendi. Oke. Selesai masalah. Benar. Hah? Makan nasi Anda di situ. Oke. Amin. Iya, Pak. Dan Supaya saya pun jangan berharap debat. seperti itu. Debat ente itu. Benar. Saya pun berharap seperti itu. Karena gini, sekarang saya lihat banyak di YouTube, di TikTok, di ini manusia mengidolakan manusia, tapi menganggap manusia itu sebagai Tuhan secara tidak langsung. Gini, ketika kita bilang gini, kok gini, enggak, dia kan manusia kayak kita gini, Tuhan tetap Tuhan. Tapi dengan ucapannya, sebenarnya dia sedang mentuhankan manusia. Kak Fen, begini. Itu yang saya takuti. Makanya kalau itu disclaimer-nya berhasil, sukses, saya berani ngomong nih. Ya dari tadi disclaimer terus nih video ini. Karena ini podcastnya bukan podcast saya, podcastnya Kak Yuel. Kalau podcast saya, cuek aja. Mau di blog sama YouTube, blog aja. Oke, mungkin ada rangkuman ya. Pada mulanya kegelapan menyelimuti samudra raya. Yep. Kegelapan itu yang katanya Kak Fendi bukan kegelapan secara literal, tapi kegelapan real demon. Bukan di situnya sebenarnya. Sebenarnya bukan di situnya. Di mananya? Pada saat di tulahnya itu. Di tulah yang di Mesir. Yep. Mesir pernah dikasih kegelapan 3 hari 3 malam kan? Kalau tidak salah ya, kan? Bahkan sampai kematian anak sulung kan. Makanya waktu itu bilang anak apa darah apa namanya itu. Oh, bukan kegelapan secara hilangnya matahari, tapi kegelapan lebih kepada iblis membunuh, membabi buta. Darah apa namanya? Bukan itu iblis yang membunuh, itu malaikat yang membunuh. Darah. Malaikat membunuh kan? Ya. Itu bukan iblis tuh. Salah. Makanya darah anak domba kan ditaruh di pintu kan? Itu iblis. Karena waktu itu harus ada darah Ya domba anak domba ya. Yang ditaruh di darahnya tiang itu pintu. harus di tiang pintu. Apa namanya? Ya namanya ditaruh Pokoknya di marking supaya ini orang Israel, orang Israel. Kalau yang tidak taruh darah mati. Ya. Dibunuh yang oleh malaikat. Tidak ditemui tanda. Itu dikutukan tuh, dibunuh oleh malaikat. Ya, tapi bukan malaikat sebenarnya. Jadi gini, malaikat itu dia menjalankan perintah Tuhan. Ya kan? Nah, Kenapa? Lemah. Nanti kan. Oh, nah, sudah Bateri aman. Lanjut. Tapi masih rekam. Masih rekam. Oh, biar nanti cut. Kenapa? Dia masih 19% itu. Oke, jadi sabar. Kan itu kan malaikat yang bunuh, Pak. Jadi seperti gini. Tulah. Malaikat itu punya 2 tugas. Yang ini dikat atau sana? Ayo lanjut. Kalau sudah dikat ditolong. Ayo lanjut. Malaikat itu dikasih 2 tugas. Yang pertama, malaikat ditugaskan untuk menghukum. Iya sih. Dan yang kedua, malaikat ditugaskan untuk menyelamatkan. Tapi kedua-duanya itu oleh perintah yang kalau dalam agama Kristen disebut Bapa, Adonai, Elohim, seizin Bapa di surga, seizin Tuhan. Ya kan? Tapi kan gini Pak, sabar. Ini tiap pernah nonton video film tentang yang itu pembunuhan di Mesir tuh. Ya, oke. Yang pakai marak di depan pintu tuh. Ya. Pembunuhannya tuh tidak digambarkan di film itu lebih ke malaikat yang bunuh, tapi kegelapan yang merambat pelan-pelan. Benar. Menutupi rumah-rumah. Ketika dia sampai di rumah ini, di situ menangis yang tidak ada maraknya. Di situ tangis karena anaknya meninggal. Nah, kegelapan itu yang Kak Fendi mau cerita. Benar, Pak. Berarti kan bukan malaikat kan? Ya, dia lebih ke kegelapan yang kegelapan ditelar, bukan gelapan pematahari. Maksudnya ada sosok gelap yang datang kan? Iya. Oke, fix. Sabar ya. Ya. Wih, berarti dia punya kuasa, Pak. Jadi malaikat itu sebenarnya punya 2 tugas kan, yang kayak tadi. Contoh Sodom dan Gomora. Itu memang malaikat ditugaskan oleh Tuhan sendiri untuk menghukum Sodom dan Gomora. Makanya malaikat berkunjung kan waktu itu menyelamatkan siapa ya? Disclaimer, saya bukan ahli Alkitab. Siapa namanya? Itu si Lot dan istrinya. Lot dan istrinya. Dan yang kedua, malaikat juga ditugaskan untuk menghukum, bukan hanya menyelamatkan. Artinya menghukum, benar-benar menghukum. Dikasih hukuman, ya kan? Kayak gitu. Nah, untuk yang kayak tadi, maksudnya yang sensitif itu. Kegelapan. Malaikat itu adalah cahaya, dia adalah terang, dia adalah ciptaan dari Tuhan sendiri. Nah, Tuhan itu adalah terang.
tidak mungkin malaikat itu berubah jadi gelap. Oke. Jadi kalau ketika ada ditemui kata gelap di dalam Alkitab, contoh pada saat tulah, Tulah itu memang ngeri ya. itu gelap, kegelapan, gelap. Gelap itu bukan cahaya, bukan malam. Iya, tapi lebih Beda artinya, sangat beda kalau dibaca baik-baik. Kalau dibaca pakai saya bukan Istilahnya ahli bahasa Ibrani, tapi coba nanti hikmat. semua yang mungkin ada ahli yang nonton Mungkin boleh bisa berkomentar ya. dibaca dan boleh dipahami sendiri, pasti lebih tahu. Bahkan yang namanya gelap, kegelapan itu, kengeriannya itu bukan gelap yang kita tahu selama ini. Gelap itu, kegelapan itu bukan itu. Kakek, apakah itu sama juga dengan hamba yang tidak mengembangkan talentanya? Dia menguburkan talentanya, buanglah dia ke dalam kegelapan. Di sana terdapat ratap dan kertak gigi. Kegelapan itu si iblis ini maksudnya. Who knows? Who knows ya? Bisa jadi. Bisa jadi. Oke, dari semua analisa yang dari tadi Kak Fendi cerita, menurut Kak Fendi, who the hell is iblis? Siapa iblis itu? Siapa iblis itu? Iblis itu siapa? Dia Yang dari mana kok punya kuasa? Oke. Ini gak usah disclaimer ya. Kan udah 10 kali 10 kali? Bukan, 176 kali kayaknya. Ya Oke. sudahlah. Nanti Kak Yuel tambah di awal dan di akhir video disclaimer lagi biar lebih genap kan. Iya Pak, siap. Oke. Jadi gini, siapa sih iblis itu? Yang pertama, si iblis itu bukan seperti kata Mana pengkopak? oknum. Kenapa saya Oknum. bilang oknum? Karena ada lebih dari satu oknum yang saya sering nonton videonya di YouTube Oke, dan di TikTok. itu poin 1. Poin 2. Poin 2. Iblis itu bukan Lucifer. Lucifer itu memang julukan. Dan memang sudah ada yang kasih tahu. Ya. Sudah ada yang bilang bahwa memang Lucifer itu gini, artinya gini, bukan nama iblis sebenarnya. Itu benar. Maksudnya menurut saya dan menurut dia. Oke. Tapi ya tergantung lagi kebenaran yang teman-teman percaya gimana. Yang ketiga, Poin 3. iblis itu kuasanya, waduh, ini berat banget. Coba. Ayo Pak. Belum jawab dari tadi. Emang boleh? Boleh. Emang boleh? Boleh. Sebenarnya, in my opinion ya, Iya. in my Teori ente. Ayo, main kamu. pikiran liar saya, Iya. ingat, jangan mengguncang iman teman-teman Hanya yang saja. beragama Kristen. Jangan Makan pernah, aja nasi Anda. jangan pernah iman teman-teman terguncang oleh perkataan saya. Tapi silakan diselidiki, jangan Selidiki. bisa nanti percaya. Yang ketiga? Roh Kudus akan Memberi hikmat. hikmat buat teman-teman. Yang ketiga? Yang ketiga, ada 2 kubu. Yang pertama kubu terang dan kubu gelap. Ini udah paling sensitif. Yang sudah ada Makanya, sejak semula. yang sudah ada sejak awal, bahkan sebelum dunia ada. Oke, yang ketiga. Yang keempat? Yang keempat, Ya. Atau stop di ketiga? Bapa yang baik. Ada juga Bapak yang Ada Bapa yang jahat. Bapa yang baik itu yang dipercayai oleh kita Kristen. pengikut Kristus. Oke. Dan Bapa yang jahat itu berseberangan yang dipercayai oleh pengikut Oke. seberang. Seberang. Ini bukan soal agama, Bukan soal agama. tapi ini soal terang dan gelap. Ingat, bukan agama. Agama itu buatan manusia. Karena di- Ini soal terang dan gelap. Kapan kan di Alkitab kan iblis adalah bapak segala dusta. Ya. Kalau bapak yang kita punya bapak yang baik istilahnya gitu ya. Bapak terang. Kalau saya mempercayainya Bapa Adonai Elohim. Jadi menurut Kafen bahwa sejak semula memang telah ada energi gelap dan terang yang sudah saling fight. Bahkan sebelum malaikat ada pun sudah ada. Makanya itulah jawaban kenapa iblis punya power gitu. Ya. Karena memang pada mulanya memang dia tuh Pada mulanya memang sudah ada Dia dua kubu. eksis. Dua kubu. Terang dan gelap. tanpa masuk di teori pembuangan itu bukan. No. Oh, Jadi sebenarnya malaikat-malaikat yang jatuh itu mereka memilih untuk masuk ke kubu yang gelap. Sip.
Tapi bukan berarti mereka itu gelap. Mereka tuh awalnya terang. Awalnya terang. Tapi memilih untuk ya sudahlah. Karena ada rumah satu yang bisa ditinggali. Ada 2 singgasana. Mereka memilih singgasana yang satunya. Dan akhirnya yang ya ini terlalu sangat sensitif banget gini gitu. Untuk kesimpulan bisa dari teman-teman karena jangan percaya. Ini kan hanya silakan diselidiki sendiri. Iya, ini kan hanya teorinya. Semua akan diberikan hikmah. Apa hikmah ya? Hikmah sesuai kehendak Tuhan, bukan kehendak kita ya. Kita mau minta pun kalau Tuhan tidak kasih, kita tidak akan tahu apa-apa. Tapi kalau kita tidak minta pun Tuhan mau taruh, kita akan dapat. Oke, gini teman-teman. Kalau mau undang Kak Fendi lagi, no, jangan, sensitif banget. Kalau mau undang Kak Fendi lagi, silakan komen di bawah. Iya kan, siapa tahu kalau ada yang masih penasaran dengan masalahnya analisanya Kakak. Sensitif banget. Intinya gitu, bahwa sensitif, pada akhirnya kesimpulan bahwa pernah dari dulu itu ternyata ada 2 kubu sebenar-benarnya. Menurut analisanya, iya, ingat Kakak. Ini menurut pikiran manusia saya, bukan menurut kebenaran, bukan menurut apa, menurut pikiran saya. Jadi jangan komplain. Jangan komplain. Ini kan hanya cerita, Pak. Pikiran liar lah, Iya. pikiran liar. Anggap pikiran liar. Ya. Nanti selebihnya Tuhan yang bukakan kepada teman-teman semua gitu kan. Oke, menurut Kak Fean, bumi itu pusat alam semesta atau matahari yang menjadi pusat? Bukan, alam semesta kita tidak tahu pusatnya di mana Iko ya. Oke, di tata surya lah. Bumi itu yang mengelilingi matahari atau matahari yang mengelilingi di bumi? Menurut saya, apa yang saya baca ya, Iya. sumber yang saya dapat ya, Iya. apa yang saya selidiki ya. Iya. Oke, saya jawab. Karena kan tadi kan sudah disclaimer Iya. kan. Oke. Menurut saya gini, bumi itu datar. What the? Nah, itu kan kesimpulannya Kakak kan? Kan sudah dibilang disclaimer. Masing-masing punya perspektif kan? Iya. Nah, menurut penyelidikan saya, hasil analisa saya, apa yang sumber yang saya dapat dan apa yang saya baca, apa yang saya temukan. Iya. Bukan kebenaran ya, disclaimer. Orang buta tahu tidak bahwa kopi itu hitam? Tidak tahu. Seperti itulah. Terima kasih telah nonton video ini. Kesimpulan kembali ke ente. Siapa itu iblis? Benar. Seperti itulah. Bumi itu datar atau bulat kan kita tidak pernah tahu. Iya. Iya kan, Pak? Ya. Ya kan? Dan terima kasih telah menonton Kak Fendi. Thank you Kak Habel, Kak Yuel. Thank you. Kalau mau Bapak Tua diundang lagi, komen. Jangan. Sensitif banget. Respect. No. Thank you. Oke, Pak. Mantap. Thank you, man.